Jumpa lagi dengan kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Selalu saya katakan, kisah perjalanan hidup seorang anak manusia itu paling asik didengar, diulik. Kesadaran, hari ini mau cerita tentang kesadaran kita tentang time limit di dalam dunia ini. Ayo, siapa yang hidupnya abadi, tidak mati-mati? Ayo, yang namanya makhluk bernyawa pasti ada matinya. Kita tidak mungkin tinggal terus seperti lautan yang ada dan ada terus. Kita tidak, sedangkan kadang-kadang daratan saja bisa berubah, bahkan bisa berpindah tempat, bahkan hilang, kadang-kadang hilang. Inilah kehidupan kita manusia. Kalau saya selalu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kalau direnungkan, tentunya bukan cuma hanya direnungkan, tapi mau menjadi pelaku firman dan menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini ada time limitnya, ada batasnya, yang mana kita tidak bisa hidup selamanya di dalam dunia ini. Dan perjalanan hidup kita tuh masing-masing dengan versi yang berbeda. Walaupun kita lahir dari satu kandungan yang sama, tapi kita punya sifat karakter yang berbeda, pandangan hidup yang berbeda, tidak sama. Tuhan tuh ajaib, Tuhan tuh luar biasa. Dia menciptakan kita itu, manusia tidak ada yang sama. Kalau dari kepolisian tahu banget, setiap manusia punya sidik jari, rumus sidik jari yang berbeda. Yang bisa sama itu DNA. Apalagi golongan darah banyak banget ya. Mau golongan darah AB atau yang lain-lainnya kan banyak. Tapi yang sulit adalah sidik jari. Tapi yang jelas, kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan tetapi karena dosa Adam dan Hawa, kita tidak bisa hidup abadi. Kita tidak bisa hidup selamanya. Dari kita semua pasti punya time limit yang berbeda-beda. Kita punya visa yang berlaku berbeda-beda. Kita punya visa visit di dunia ini, ada time limitnya. Kalau kita menyadari kita punya time limit, kemudian kita tahu bahwa kita punya perjalanan hidup itu tidak sama, juga berkat-berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita itu tidak sama. Jadi kalau kita sadari itu, kita tidak perlu iri hati pada orang lain, tidak perlu kita membanggakan diri kita, tidak perlu sombong. Tetapi seharusnya kita mengucap syukur. Tuhan mengatur perjalanan hidup kita itu indah. Tuhan mengatur perjalanan setiap kita itu indah, asal kita tahu mengucap syukur. Tidak mungkin seorang pemulung jalan hidupnya bisa sama seperti seorang pengusaha yang memang terlahir dari orang kaya. Gak mungkin sama. Atau yang lahir dari kerajaan.
kalau kita menyadari kita itu setiap dari kita melakukan peran kita masing-masing di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak mungkin menjadikan orang itu pengusaha semua, orang itu sukses semua, kaya semua. Manusia akan lupa daratan dan tidak pernah mengucap syukur, tidak akan pernah mencari Tuhan. Itulah sebabnya ada perbedaan. Walaupun kehidupan mungkin secara finansialnya rendah sekali, tapi kalau tahu mengucap syukur, kalau kamu selalu mengucap syukur, Tuhan itu tidak tidur. Dia tahu kok apa yang kita jalanin, karena memang Dia yang merancangkan jalan hidup kita. Dia tahu. Oleh sebab itu Dia berjanji sama kita, karena Dia yang mengatur, Dia yang arrange perjalanan hidup kita di dunia ini harus bagaimana. Sehingga ada janji-janjinya Dia yang menguatkan kita. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya kan Dia menyertai kita. Janjinya ya dan amin. Kalau memang berkatnya burung pipit, ya jangan iri sama rezekinya, berkatnya burung elang. Sudah berbeda. Jadi ya kita diciptakan masing-masing, itu harus sadar. Kita harus sadar itu. Nikmatilah hidupmu dengan Tuhan. Jangan sampai nanti kamu nyesel. Bener loh, menyesal loh. Kalau kamu melakukan banyak hal yang melanggar perintah Tuhan, kamu menantang Tuhan, kamu akan menyesal nantinya. Kamu menyesal, pasti menyesal, karena merasa bahwa wah, kenapa waktu saya masih hidup di dunia, masih sehat, kenapa aku nggak mengerti ini? Tidak semua orang dikasih hikmat pengertian yang sama. Makanya aku ngasih tahu sama kamu, jangan sampai kamu menyesal. Nikmatilah hidupmu bersama Tuhan. Bolak-balik saya bilang, nikmati hidupmu bersama Tuhan. Ini penting banget. Apakah kamu menikmati hidupmu? Jujur ya Bapak Ibu Saudara, saya di usia yang tua, yang tidak muda lagi, ketika saya dijamah Tuhan, saya mulai dipakai Tuhan, diajari Tuhan, saya mulai mengerti gitu. Sayang sekali, aku kadang-kadang ada rasa penyesalan. Kenapa aku tidak mengerti ini? Kenapa aku tidak mengerti ini dulu waktu aku muda? Aku terlalu banyak menuntut sehingga aku bekerja keras. Karena keinginan daging belaka, aku harus bekerja keras untuk mengejar kedagingan. Pengen ini, pengen itu. Tapi setelah aku menyadari betapa bodohnya aku. Ada masanya menabur, ada masanya menuai. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba minta masuk dalam masa penuaian. Oh ya, ragenah we. Kamu nggak nanam, nabur kok, mintanya cepat-cepat panen. Nggak bisa kayak begitu. Kita di dalam dunia tuh semua ada proses Tuhan. Tuhan memproses kita pribadi lepas pribadi loh Bapak Ibu Saudara. Dia memproses perjalanan hidup kita. Dia membentuk kita. Hati pikiran kita, pribadi kita dirubah kalau kita itu memang ingin dirubah Tuhan. Benar loh, itu tergantung hati kita. Mau nggak dibentuk Tuhan menjadi baik, menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Tergantung respon kita
terhadap Dia. Kalau respon kita itu hanya mikir dunia aja, dunia, dan dunia, kita tidak akan pernah dirubah Tuhan. Walaupun kamu ikut melayani loh, kamu orang Kristen dari lahir Kristen, sekolah minggu rajin, wah, jadi pelayan sampai menikah, tapi tidak pernah berubah, tidak pernah punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Kasihan banget. Yang ada penyesalan nantinya. Kalau kita menyadari bahwa kita itu punya time, satu, menyadari bahwa kita punya time limit ya dalam kehidupan ini. Kedua, kita tidak pernah bisa merubah jalan hidup kita, karena yang mengatur jalan hidup kita Dia. Dan kita, ketiga, tidak pernah merasa syukur, tidak bersyukur untuk semua hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kasihan. Kalau kita bisa menyadari tiga hal ini ya, hidup ini enak sekali loh. Nikmati aja lah, bersama Tuhan itu semua hal bisa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Dia. Gak usah terlalu dibawa berat, dibawa membuat jadi pikiran yang berat. Apapun pergumulanmu, taruh aja, lepaskan dalam tangan Tuhan. Karena apa? Kamu tidak bisa merubah apa yang terjadi ini sesuai dengan keinginanmu. Gak bisa. Lepaskan dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan ambil alih. Izinkan Tuhan melakukan rancangannya di dalam kehidupan kita. Jangan terlalu banyak nuntut sama Tuhan. Kalau berdoa nuntut banyak, maunya banyak banget. Minta dan minta. Coba koreksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kamu lakukan buat Tuhan? Kalau belum ada, lakukanlah. Tapi yang jelas, harus menyadari bahwa hidup ini ada time limitnya. Satu waktu kita akan dipanggil dan itu kita tidak tahu kapan. Tapi itu pasti hal yang pasti terjadi di dalam hidup kita. Kedua, sadari itu tidak bisa merubah jalan hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ucap syukur. Kalau tidak pernah ucap syukur, kasihan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya rasa sih